Sebenarnya ada nggak sih cara yang paling aman untuk galbay di tahun 2025? Di sini saya mau kasih tahu tips dan juga triknya biar kalian itu aman galbay di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya cara terbaik atau sebenarnya cara aman agar kita itu galbaynya ya enjoy aja dan bisa dikatakan relax atau lebih tenang menghadapi sebuah galbay di tahun 2025. Karena saya sendiri melihat galbay di tahun 2025 ini banyak banget pertanyaan yang masuk di komentar ataupun DM ke Instagram itu nanyain, "Bang, aplikasi ini aman gak ya kalau di galbay? Aplikasi Shopee, aplikasi Akulaku, aplikasi EasyCash, Rupiah Cepat, dan yang lain sebagainya, semuanya kalian tanyain. Oleh sebab itu, di sini saya buatkan satu video agar kalian itu bisa menjawab untuk semua aplikasi ya. Ini untuk semua aplikasi. Baik itu ada di sisi lapangannya ataupun tidak ada di sisi lapangannya, solusi tercepatnya adalah cara aman ya. Ini saya katakan cara aman ini bukan berarti kalian itu apa ya kasarnya bakal dibunuh, enggak. Maksudnya cara aman ini lebih ke arah kalian itu agar bisa lebih sedikit tenang, agar kalian itu tidak terlalu panik, agar kalian itu tidak terlalu stres ataupun depresi, dan akhirnya kalian itu bisa memperbaiki ekonomi kalian. Di sini saya mau bahas ya. Ini cara aman menurut saya. Aman dalam artian kalau kata saya adalah karena pinjol itu mainnya psikologi, maka kita juga harus amankan dulu psikologi kita. Psikologinya apa? Kayak kecemasan, ketakutan, depresi, stres, itu cara main pinjol. Kenapa kok pinjol itu menagihnya dengan cara ancaman, dengan cara menakut-nakuti, dengan cara mengintimidasi agar mental kalian itu kena, agar psikologi kalian itu hancur. Akhirnya mental kalian itu jatuh, pikiran kalian pun stres, hati kalian pun nggak tenang. Akhirnya kalian itu berusaha gimana caranya agar hutang tersebut bisa lunas. Kalian akhirnya melakukan hal-hal aneh seperti mungkin gali lubang tutup lubang, itu bahaya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi melakukan pencurian, pembegalan, dan yang lain sebagainya. Bahkan ada juga nasabah yang nekat bunuh diri hanya karena masalah kecil, yaitu masalah pinjol. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena tadi, pinjol itu sistem penagihannya adalah menyerang mental kalian ataupun pikiran kalian. Oleh sebab itu, kalian harus bisa melawan hal itu, oke? Nah, di sini gimana caranya? Caranya sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana, yaitu tinggal kalian lawan juga dengan mental, dengan keberanian kalian pertama. Yang kedua, siapkan pondasinya. Pondasi untuk kalian ketakutan itu apa? Kalian takut kalau hutang kalian itu diketahui suami, maka mulai sekarang ngomong langsung aja ke suami. Daripada DC yang ngasih tahu ke suami kalian, lebih baik kalian yang ngasih tahu ke suami. Atau hutang kalian itu nggak diketahui sama istri, daripada istri itu tahu karena pinjolnya atau karena DC-nya, lebih baik kalian ngomong. Atau kalian itu takut karena orang tua kalian, atau karena kalian itu melakukan pinjaman tanpa diketahui orang tua, maka lebih baik sekarang bilang ke orang tua kalau kalian itu punya utang sama pinjol. Saya yakin keluarga kalian ataupun orang rumah kalian itu pasti mendukung kalian, nggak bakal dukung DC-nya kok, nggak bakal dukung pinjolnya juga kok. Ya, saya akuin pasti akan ada ya cekcok lah ya, entah 1 jam, 2 jam, atau bahkan 1 hari paling lamanya gitu kan. Tapi suatu saat ke depannya saya yakin keluarga kalian pasti dukung kalian dan pasti membela kalian. Di situ kalian bisa punya mental untuk melawannya. Kalau kalian itu nggak berani melawan, maka suatu saat kalian yang akan jatuh. Itu pertama yang bisa kalian lakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah, kalau misalkan itu semuanya sudah dilakukan, kalian masih tidak kuat juga dengan yang namanya WA, teror, telepon yang terus-menerus, tinggal ganti nomor dan reset HP kalian. Itu udah selesai. Persoalannya clear sampai situ. Saya yakin dalam waktu 2 minggu setelah kalian itu bilang seperti itu, udah transparan kepada orang rumah, nomor HP kalian udah ganti, ya HP kalian juga sudah reset, pikiran kalian jauh lebih tenang. Yakin. Nggak percaya boleh dibuktikan. Ya, karena itu memang banyak pengalaman dari teman-teman semuanya juga melakukan hal itu dan alhamdulillah berjalan. Akhirnya pinjol tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Dalam artian ya memutuskan antara suami dan istri gimana baiknya dan yang lain sebagainya, itu nanti akan jauh lebih tenang. Terus kemudian di sini yang jadi faktor lagi adalah tentunya kalian ini setelah beres, itu kalian nanti jauh lebih ringan menghadapi hidup. Entah nanti dalam hal pekerjaan, kalian nanti bisa lebih fokus. Terus kemudian nanti kalian kalau mau usaha juga jauh lebih fokus gitu. Karena saya yakin kalau orang mau kerja, terus setiap harinya diganggu sama pinjol, kerjanya nggak beres, malahan nanti dipecat.
Kalau kalian mau usaha, harusnya bisa fokus ngembangin usaha, tapi karena diganggu oleh pinjol, akhirnya usaha kalian malahan bangkrut dan hutang kalian malahan tambah banyak. Nah, itu menjadi persoalan. Makanya hilangkan dulu persoalan pinjol ini, stresnya dihilangin, depresinya dihilangin, baru nanti fokus cari duit. Setelah itu sedikit demi sedikit memperbaiki ekonomi. Itu yang paling bisa kalian lakukan agar kalian itu 100% aman di Galbay tahun 2025 ini. Terserah nanti kalau kalian itu sudah punya uang, sudah punya rezeki yang lebih, bebas kalau mau bayar silakan, enggak juga itu terserah kalian. Oke, saya mau tutup dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percuma nonton video saya kalau misalkan kalian nggak praktekin ya, kalian harus praktekin.